dari Umar bin Khattab, su'ila yani ay Nabi SAW an shaumil itsnain. Nabi ditanya mengenai puasa hari Senin, hari Isnin, ya. Qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itstu au unzila alayya fihi. Itu hari aku dilahirkan dan aku diturunkan wahyu atau aku dibangkitkan. Berarti hari Senin itu 11 Rabiul Awal itu dianggap kelahiran Nabi, juga plus ini hari Nabi diutus resmi jadi Rasul atau resmi jadi Nabi. Lebih gede ini atau selamatnya Nabi Musa, Pak? Ya, Yahudi memperingati Yaum Asyura, hari Asyura, hari ke-10. Ya, benar. Nabi bilang kita lebih berhak memperingatinya dari mereka. Terjemahan bebas lah ya. Memperingati Allah, najallahu Musa min Fir'aun, kan begitu. Allah telah membebaskan najallahu Musa min Fir'aun. Allah bebaskan Sayyidina Musa daripada Fir'aun. Maka saya pertanyaannya tadi, lebih utama, lebih mulia, lebih besar kemuliaan Nabi dilahirkan, diutus dan diturunkan wahyu atau Nabi Musa selamat? Sepakat nggak semua lebih mulia Nabi Muhammad? Maka dibuat analog, lebih pantas kita memperingati hal yang ini atau yang Nabi Musa? Hari lahirnya Nabi dong, gitu. Itu sebabnya ini namanya istinbat. Nggak boleh pakai kias-kias. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lo kita nanya ke mereka, di zaman Nabi nggak ada tauhid yang 3, uluhiyah, rububiyah, asma, sifat. Ente bagi 3. Dari mana? Jawabannya Pak, istiqra. Istiqra tahu nggak Pak? Istiqra itu lawannya kias. Istiqra itu induktif. Itu jauh. Itu dipakai oleh kelompok Sofastaiyah, lawannya Aristoteles. Sofastaiyah, kaum sofis. Aristo mengajarkan akar yang lurus, namanya kias. Diislamikan oleh, jadi disyahadatkan ilmu kias itu oleh Imam Ghazali, Imam Juwaini. Sebelumnya sudah dipakai oleh Imam Syafi'i, tapi kemudian dipinjam itu karena berhadapan dengan kelompok filosof, kelompok-kelompok Sofastaiyah, dipakailah oleh Imam Ghazali. Lalu ada namanya islamisasi ilmu logika, yang di dalamnya ada ilmu kias, mantik. Itu tadi itu kias Pak namanya. Imam Syafi'i jago itu, padahal Imam Syafi'i belum berhadapan dengan mereka saat itu. Nah, baru berhadapan dengan kelompok kiasnya Mu'tazilah, ya. Jadi sebenarnya kalau faham ini masih perlu diperdebatkan nggak masalah Maulid Nabi? Nggak perlu, ya. Berarti nggak paham aja tuh, ya. Coba, wa fil hadis isyaratun, hadis ini kata Syekh Al-Jum'ah isyarat annahu sallallahu alaihi wasallam kana yashkur rabbahu ala ni'mati maulidih. Hadis ini adalah isyarat. Karena ini isyarat, tidak semua ditangkap oleh orang, hanya orang-orang cerdas yang nangkapnya. Syekh Al-Jum'ah ini orang cerdas, ulama-ulama yang dia ikuti orang-orang cerdas. Isyarat apa? Nabiyuna Muhammad SAW yashkur rabbah, yashkur bihi, yashkur ala ni'mati rabbi, yashkur ala ni'mati maulidi, bersyukur terhadap nikmat kelahirannya. Dengan cara apa? Nabi memberikan contoh kecil yang ringan tanpa modal, yaitu puasa hari Senin. Jadi puasa hari Senin itu maulid Nabi, hari Nabi dibangkitkan, hari Nabi diberi wahyu. 3 dapat langsung perayaannya, ya. Maka dikatakan waqad daraja salafuna salih mundzul qarnir rabi' ala al-ihtifal biwalidir rasul. Nah, mereka nggak puas Pak. Bilangnya tadi apa kata Syekh Shalih Fauzan? Ini tasyabuh dengan Nasara, menyerupai Nasrani. Gak puas, sekarang mereka buat tulisan Maulid Nabi itu menyerupai Syiah Qaramitah, ya. Dulu ada Syiah Qaramitah atau Fatimiyah namanya di Mesir, ya. Awalnya di daerah-daerah baratnya Mesir, terus pindah ke
ke kota yang sekarang disebut Kairo. Di situ mereka buat Jami'atul Azhar. Maka sekarang salah satu kejahilan yang disebarkan apa? Nama Az-Zahra adalah tasyayyu'. Zahra itu nggak boleh dipakai gelarnya karena itu gelar dari Syiah. Ya salam ya. Fatimah Al-Batul ini istilah Syiah. Al-Mahdi Al-Muntazar istilah Syiah. Ya salam ya. Baca dong kitab-kitab ulama Ahlussunnah. Ketemu istilah itu semua. Itu bukan istilah Syiah kok. Ya. Jadi mereka menganggap ini dihidupkan oleh Karamitah atau kelompok Fatimiyah. Syiah yang kelompok Syiah Isna Asyariyah, kelompok Imam 12 yang ada di Iran sekarang pun mengkafirkan mereka, Pak. Jadi kelompok yang di Iran sekarang itu namanya Isna Asyariyah, bukan Asyariyah ya. Isna Asyariyah, Isna Asyar artinya 12 imam. Kalau yang di Suriah itu namanya Alawiyah atau Alawiyah. Bashar Assad ya, kakek moyangnya, dianya sebenarnya bukan. Kalau di Bahrain ada kelompok Ismailiyah. Jadi Syiah ini banyak juga. Di Yaman ada yang mirip dengan Ahlussunnah namanya Zaidiyah. Belakangan muncul di Iran, Irak, ada syekh namanya Said Kamal Al-Haidari. Ya. Ini dia menolak kemaksuman imam, dia menolak mitos-mitos Imam Mahdi versi Syiah. Mirip kayak Ahlussunnah pemahaman orang ini. Said Kamal Al-Haidari dimasukin penjara, Pak, sekarang dimasukin penjara karena dianggap liberal. Jadi orang Syiah ini juga macam-macam. Kita nggak bisa main babi bu hantam mereka semua. Ada yang kita kritisi, ada yang kita hantam juga, ada yang kita ngobrol cari titik temu kayak Zaidiyah ya. Dan kitabnya dipakai loh, Pak, di pesantren Subulus Salam Syekh San'ani. Ada yang belajar nggak? Itu Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Ya, ada semua. Taib. Jadi benar nggak Maulid Nabi ini diambil dari Karamitah atau Fatimiyah? Tidak benar. Ahlussunnah ngambilnya dari Sultan Al-Muzaffar. Jadi ketika semangat jihad umat Islam turun, maka beliau bernazar untuk menghidupkan, merayakan Maulid Nabi, lalu dibacakan khatam Quran, dibacakan sholawat, khatam hadis, lalu diberi makan orang-orang fuqara masakin, berkumpullah ulama, berkumpullah umara, berkumpullah orang-orang yang ingin berjihad. Setelah itu dibakar niat mereka, dibakar semangat mereka dengan cara menjelaskan sirah-sirah Nabi. Makanya orang kalau Maulid Nabi bahasnya tentang sirah Nabi, bukan? Sama. Kenapa kajian sirah Nabi boleh, tapi kajian Maulid Nabi nggak boleh? Nah, ini kurang cerdasnya di situ ya. Apa kata beliau? Dari abad keempat itu Maulid Nabi itu dihidupkan dengan cara apa? Anwa'il kurubat, dengan macam-macam cara mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, ita'amit ta'am, ngasih makan, berbagi makanan. Makanya ini mereka iri, Pak, karena kita bagi kebuli mulu, pengajiannya kering, Pak. Pengajian kita alhamdulillah nggak kering ya. Maka tadi yang bagi-bagi roti saya biarin dulu, biar nggak ganggu fokus ya. Biar terbagi, itu bagus. Jadi kalau mau bagi makanan sebelum pengajian dan setelah pengajian, itu yang benar. Wa tilawatil Quran. Orang kalau maulidan baca Quran kan minimal laqad ja'akum ya. Ya, benar. Itu indah-indah suaranya, Pak. Laqad ja'akum itu ajib tuh ayat. Di situ Allah menyebut Nabi Muhammad dengan sifat dan namanya. Allah itu bernama Rahim, Allah bernama Rauf. Wa bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu kata Allah terhadap orang beriman Rauf, sangat penyayang. Rahim, spesial rahmatnya. Rauf itu nama Allah, bukan? Rahim nama Allah, bukan? Allah hadiahkan nama itu untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu adalah, ya boleh disebut bayang-bayang sifatnya Allah itu di bumi.
Kana khuluqul Quran. Makanya disebut oleh Sayyidatuna Aisyah akhlaknya Al-Quran. Orang kalau pandang Nabi langsung ketemu kalam Allah, karena perbuatan Nabi itu kalamnya Allah tabaraka wa taala. Wa insyadul asy'ar wal madaih fi Rasulillah. Menasyidkan. Nah, ini nasyid itu bahasa Arab, bukan bahasa Melayu ya. Bukan bahasa Raihan. Dulu ingat gak antum Raihan? Ya, Raihan dia sudah pecah kongsi ya. Dia buat sendiri siapa namanya, Nazri ya. Nazri Johani. Dulu waktu kecil saya nggak mengenal Pak tradisi dibaan itu, saya nggak ngerti. Barzanji aja udah krisis di kampung saya. Udah krisis. Maka kami itu terhiburnya oleh nasyid-nasyid dari Malaysia. Sampai sekarang saya senang dengerin nasyid-nasyid dari Malaysia itu. Raihan, Robbani, Hijaz ya. Ini bisa mewakili. Di situ kita tahu ada lafaz-lafaz di Barzanji, Syaraful Anam, Diba, ya Nabi salam alaika. Itu kan ada kan? Kalau nggak di situ, saya nggak ngerti Pak. Kalau ada namanya Barzanji, nggak ngerti kita dulu. Ya. Bagi orang-orang ekstrim ini, mutasyaddidun, ini istilah beliau ya, bukan istilah saya. Pujian terhadap Nabi Muhammad SAW yang kita dendangkan dalam dibaan ya, apalagi Barzanjian, Simtidurar, ini dianggap mengkultuskan Nabi, dan itu syirik gitu. Itu sebabnya mereka ini menganggap Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sebagai orang yang musyrik. Orang paling bertauhid di Mekah itu disebut musyrik oleh mereka. Ada namanya Ibnu Mania. Ibnu Mania apa Ibnu Mania ya. Ya dulu kita baca waktu masih 2005 lah kitabnya. Dia hantam itu dan dia mensyirikkan siapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Makanya jangan heran anak turunannya di sini begitu ya. Muncullah beberapa waktu yang lalu ya, ustadz yang inisial AT ya. Itu kemudian mengatakan Ustadz Adi Hidayat, karena beliau suka menukil Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu disebut ente nukil tauhidnya Makkah. Tuh Ustadz Adi disebut nukil musyrik sama mereka. Gimana Pak kira-kira? Masih ingat kasus itu? Ustadz Adi ya, itu penzoliman terhadap beliau juga tuh ya. Jadi mereka mensyirikkan. Saya bawa kitab waktu itu, Dalailul Khairat. Ada anak SMK bilang, anak SMK, tamatan SMK Pak, nggak pernah nyantri. Antum bawa kitab dalamnya ada syirik loh. Kita tantang langsung, coba tunjukin mana syiriknya. Nggak bisa nunjukin. Kalaupun dia bisa nunjukin, kita tanya balik, coba terjemahin. Benar nggak nih? Jangan-jangan terjemahan ente yang salah. Kalau emang dia bisa terjemahin, ya. Nggak nanya ke ahlinya sih. Coba nanya ke ahlinya, itu maksud lafaznya apa gitu.